Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk kita sharing-sharing pada sore hari ini. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendengar mengenai proses mediasi dalam hukum. Jadi kali ini saya akan membahas langsung ke poinnya aja mengenai prinsip-prinsip mediasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih prinsip itu dulu gitu kan. Prinsip itu adalah suatu pernyataan yang fundamental yang kebenaran umum maupun individualnya yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sedangkan kata mediasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi atau menyelesaikan sengketa antara para pihak. Jadi dalam hukum itu ada yang disebut proses mediasi. Mediasi itu proses, sedangkan orang yang menjalankannya disebut mediator. Seperti kan dokter menyembuhkan namanya dokter. Kalau dalam mediasi hukum ini namanya mediator, dimana perannya itu sebagai orang ketiga. Orang ketiga ini dalam artian sebagai orang yang membantulah orang pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahannya, untuk mendamaikan, istilah lainnya seperti itu. Di dalam mediasi ini juga terdapat beberapa prinsip di dalamnya. Di antaranya prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas, dan prinsip solusi yang unik. Yang pertama mengenai prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini merupakan prinsip pertama yang paling utama bahwa para pihak dan mediator menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Contohnya gini, supaya lebih paham. Misalnya kasus perceraian ini kan termasuk kasus perdata, bukan pidana. Kalau perdata itu kan masalah yang melanggar, bukan hukum antara individu dengan individu. Jadi dia rahasia, bukan pidana. Kalau pidana ini tentang perbuatan yang melanggar aturan negara, yang melanggar undang-undang. Jadi contohnya perceraian. Orang yang ingin bercerai sebelum mendapat keputusan dari hakim, mereka akan menjalani yang namanya mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga mediator. Itu dilakukan secara rahasia, jadi pihak-pihak lain itu nggak boleh diperkenankan, nggak boleh ikut serta, nggak boleh ingin tahu, karena di dalamnya kan ada terdapat aib dan sebagainya. Yang kedua itu ada prinsip sukarela. Prinsip sukarela ini merupakan pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela, dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Jadi bisa dibilang mediasi ini tidak wajib lah gitu kan. Ditanya dulu gitu, kalau misalnya kita datang ke pengadilan tentang masalah apa, kita kan mengajukan gugatan gitu. Masalahnya apa? Orang yang berpihak ini mau nggak melakukan mediasi. Kalau tidak, kita nggak bisa memaksakan pihak tersebut. Makanya dinamakan prinsip sukarela. Yang ketiga itu ada pemberdayaan. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Jadi maksudnya jika kita mempunyai sebuah pertikaian, kita datang ke pengadilan, jadi secara pribadi kita pasti memiliki harapan sendiri gitu, mempunyai keputusan sendiri gitu. Jadi sebagai mediator juga nggak bisa memaksakan keputusan kita itu cuman sebagai jalan aja, proses gitu kan, supaya kamu mau berdamai atau tidak, atau tetap pada keputusanmu untuk melakukan hal ini gitu. Yang keempat ada netralitas. Mediasi ini adalah peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja. Nah, sama kayak yang tadi. Jadi perannya seorang mediator ini netral. Nggak boleh berpihak mana-mana, dan juga sebagai alat saja gitu untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Dan prinsip yang kelima adalah solusi yang unik, bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tapi harus dihasilkan dari proses kreativitas. Nah, ini maksudnya seorang mediator itu harus mempunyai karakter tersendiri, yaitu harus bisa mengambil hati orang yang bersengketa. Jadi kalau kita tahu materi doang tapi kita nggak bisa, ibarat kita guru, kalau kita nggak bisa menyampaikan apa sama anak-anak, pasti apa yang kita sampaikan pasti membal sama anak-anak tersebut. Gitu juga seorang mediator harus mempunyai skill untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan, supaya apa tujuan yang dia sampaikan itu bisa dapat diterima dengan baik oleh kedua orang yang bersengketa. Ya baik, setelah materi yang udah saya sampaikan, apakah ada teman-teman yang kurang paham atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan kamu. Pertanyaannya, mengapa proses mediasi juga memiliki kemungkinan untuk gagal di tengah jalan, dan apa alasannya? Alasan pertama karena seorang mediator hanya manusia biasa. Dan faktor keduanya, kondisi lain yang mungkin dapat memicu kegagalan dalam sebuah mediasi adalah pihak yang bersengketa acap kali cepat menyerah dan proses mediasi yang dilakukan. Bisa jadi orang yang bersengketa tersebut dia misalnya dikasih jalan keluar dari seorang mediator, ya gini dia setuju, di tengah perjalanan dia menyerah atau dia ingkar gitu. Nah gitu kan, itu bisa gagal mediasinya, tidak akan mencapai tujuan yang telah disepakati di awal, sehingga proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pemikiran yang sudah menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara ini ke jalur lain. Nah misalnya contohnya kayak orang bercerai gitu kan, datang ke pengadilan, kita menyarankan apakah kamu mau melakukan mediasi atau tidak. Iya katanya, setelah mediasi terjadi berlanjut sepakat, rupanya di tengah-tengah perjalanan orang itu menyerah dan punya pemikiran udahlah aku mau tetap bercerai, dia tetap ke jalur yang lain gitu, langsung ke pengadilan mau bercerai gitu, tidak menyelesaikan proses mediasi tersebut. Berarti itu kayak ada tergantung sama mediatornya? Iya, itu tadi adalah prinsip, enggak, bukan mediatornya, sama orangnya, pihaknya kan, karena tadi ada prinsip sukarela. Kan jadi seorang mediator itu juga nggak bisa memaksakan orang bersengketa gitu, tetap ada pemikiran gitu, netralitas dia. Itulah kan didapatkan prinsipnya. Jadi ada pertanyaan lain? Pos dulu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ada. Ya, saya ingin bertanya, apa yang terjadi bila hasil kesepakatan dalam mediasi tidak dilaksanakan salah satu pihak? Bila tidak terjadi, Apa yang terjadi bila hasil kesepakatan dalam mediasi tidak dilaksanakan salah satu pihak? Yang terjadi yang pertama akan terjadi potensi kegagalan dalam proses mediasi tadi, kayak pertanyaan pertama dari ini. Terus jika tidak tercapai kesepakatan tersebut, maka ada seperti membayar biaya perkara. Jenis perkara di sini semua jenis perkara perdata. Pokoknya kalau misalnya salah satu pihak itu tidak sepakat gitu kan, ibaratnya kan kita datang ke mediator ini seperti dapat kesepakatan, kayak ada perjanjian gitu. Rupanya salah satu pihak tidak sepakat gitu, kayak berubah pikiran kita di pertanyaan pertama. Nah itu ada kayak seperti sanksi, tetap ada membayar denda gitu. Baik, ada lagi yang ingin menyanggah atau belum paham? Saya mau bertanya satu pertanyaan lagi. Tahap apa sajakah yang harus kita tempuh agar para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi? Tahapnya itu apa? Baik, dari pertama kita harus mengetahui dulu prosedur-prosedur dari awal. Seperti yang pertama, mediator harus memperkenalkan diri kepada pihak biar lebih jelas, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi.
kita harus tekankan gitu, kita harus pastikan bahwasanya pihak tersebut mau nggak melakukan mediasi sama kita. Yang ketiga, menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. Nah, kita menyampaikan maksud kita apa, tujuan kita apa melakukan ini, memperjelas prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, yaitu berarti mediator menjelaskan dan sebagainya, ya kan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan. Ini seperti kita memberitahu berapa lama jadwal yang akan dilakukan saat kita melakukan sebuah mediasi dan bagaimana perilaku atau etika, kode etik yang harus kita lakukan, dan memberi kesepakatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya. Lalu kemudian kita merumuskan masalah dan menyusun agenda. Yang selanjutnya mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Ada mengungkapkan kepentingan secara tersembunyi terbagi dua lagi. Yang pertama ada cara langsung, mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak, atau tidak langsung, mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. Nah, maksudnya dari kita mendengar permasalahan yang disampaikan oleh mereka, kita boleh bertanya langsung ini tentang masalah yang mungkin terbilang rahasia lah gitu kan, atau tidak kita mendengarkan aja gitu dari pernyataan atau pengaduan dari mereka, lalu kita merumuskan, oh inilah titik terangnya gitu, inilah pusat permasalahannya, lalu membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Nah, jadi maksudnya mediator ini mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikir yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka mencari alternatif, menyelesaikan permasalahan secara bersama. Maksudnya kita sebagai mediator itu harus mendorong kepada para pihak untuk tidak berputar dalam pemikirannya gitu, harus terbuka, harus mencari jalan alternatif gitu, dengan ibaratnya kita, seperti tidak langsung kita menyodorkan diri kita bahwasanya akulah jalanmu untuk melakukan sebuah perdamaian. Lalu menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu permintaan masalah. Kalian udah paham? Mediator mengingat para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Nah, di sini orang-orang yang bersengketa ini kan harus paham dulu bahwa kita ini kan bukan Tuhan, kita ini hanya sebagai jalan gitu, sebagai alat, tidak menjamin bahwasannya permasalahan mereka itu akan selesai atau tidak gitu. Yang selanjutnya ada proses tawar menawar akhir. Pada tahap ini, para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lain. Yang kedua, mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji atau tidak tercapainya penyelesaian tersebut. Dan yang terakhir, mencapai kesepakatan formal. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak atau melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Nah, kesimpulannya ini setelah terjadi tahapan dari awal sampai akhir, di situ kita akan menemukan kayak solusi. Di situ adanya kesepakatan antara mediator dengan orang yang bersengketa. Jadi teman-teman, sekian jadi sharing-sharing kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita sampaikan, kita pertanyakan menjadi ilmu dan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.